Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elpiansa dari 04 LPLP 002. Di ini saya akan membahas tentang tugas akhir, yaitu tugas 6, berisi sebuah 4 soal. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, sebuah PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server menyimpan data project storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Yaitu dengan topologi yang diusulkan akan terdiri dari 3 utama, yaitu web server layer berfungsi untuk menangani permintaan pengguna dengan logika aplikasi. Database server layer berfungsi untuk menyimpan dan mengelola aplikasi. Selanjutnya ada storage layer berfungsi untuk menyimpan data objek seperti gambar, file, dan dokumen. Solusi yang saya usulkan ini cenderung ke infrastruktur service IaaS. IaaS menyediakan infrastruktur dasar seperti service virtual penyimpanan jaringan. Dalam solusi ini menyedia layanan cloud seperti AWS, menyediakan server virtual EC instance yang digunakan untuk web server, database server, dan project storage. Contoh dalam solusi ini EC2 instance, web server, dan data server, Amazon S3, dan object storage. Itu memiliki penghitungan biaya dengan asumsi kurs $1 itu 16.000. Dengan komponen biaya, web server itu 2 instance dan T3 medium. Itu CPU 2 CPU, RAM-nya 4 GB. Harganya itu 0,0416 per jam. Itu 0,0416 dolar per jam dikalikan 2, sebulannya itu 60 dolar, jadi 120 dolar. Selanjutnya 120 dolar dirupiahkan menjadi 16.000, hasilnya 1.920. Nomor database server 1 instance, DB M5 Lerc RDS, CPU-nya 2, RAM-nya 8 GB, harganya 0,12 dolar per jam, atau sekitar bulanannya itu 84,40 dolar. Kita rupiahkan menjadi dikalikan 16.000 atau sekitar 1.382.400 rupiah. Yang ketiga itu objek storage Amazon S3-nya itu 1 TB. Storage sama dengan 23 dolar per bulan, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 368.000. Yang keempat itu adalah load banner, aplikasi load banner dengan harga 0,0225 per jam. Dolarnya itu murah, atau per bulan 16.20 dolar. Kalau kita rupiahkan itu cuma 259.200 perak ribu rupiah. Yang kelima itu ada network data transfer. Data transfernya itu sekitar 0,9 per GB, memiliki 200 GB yang keluar masuk per bulannya itu sekitar 18 dolar. Kalau kita kalikan ke rupiah itu sekitar 288.000 rupiah. Yang keenam itu total biaya bulanannya itu sekitar
$263.60 atau kita rupiahkan itu sekitar Rp427.600. Jadi total tahunannya itu tinggal dikalikan 12, yaitu Rp50.611.200. Oke, dalam menghadapi kebutuhan untuk melayani 5.000 pengguna dengan server aplikasi yang terpisah antara web server, database server, project storage yang mengusul pengguna kombinasi IP private dan IP publik untuk mencapai efisiensi keamanan stabilitas yang optimal menggunakan IP private untuk server internal PT Cyber. Solusi Bangsa adalah pilihan yang tepat karena beberapa alasan seperti keamanan dengan IP private yang tidak dapat diakses langsung dapat dari internet sehingga mengurangi risiko serangan dari luar. Ini sangat penting untuk melindungi data sistem perusahaan untuk melayani kebutuhan pengguna yang berjumlah 5.000 orang. Kita akan menggunakan load balancer yang memiliki IP publik. Load balancer ini akan menerima semua permintaan pengguna dalam mendistribusikan ke server internal yang digunakan IP private. Contohnya IP private kelas C untuk perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa, yaitu 192.168.70.0 dengan port 26. Selanjutnya di sini ada portnya, itu satunya 8 kali, ada 3 dengan belakangnya 192. X sama 2, Y sama dengan 6. 255.255.255.192 subnet, 2X sama dengan 22 sama dengan 4 subnet. Host 2Y min 226 min 2 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62 host. SSH portnya 22, itu manajemen server. Object storage servernya HTTP port 80 yang diakses itu object storage. HTTP-nya itu port 433, itu akses aman object storage. SSH port 22 untuk manajemen servernya. Selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu universitas pemulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis. Pada tahun ajaran baru, infrastruktur TI yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang penyebabnya gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa yang mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, dan memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Menurut saya, pada nomor 2 ini, untuk mengatasi masalah infrastruktur TI Universitas Pamulang yang tidak mampu menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru, solusi cloud computing yang dapat menjadi pilihan efektif, misalnya menggunakan infrastruktur berbagai layanan, infrastruktur as service atau IaaS. Dengan IaaS, Universitas Pamulang dapat menyewa infrastruktur IT dari penyewa cloud seperti AWS. Infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat lonjakan pengguna terjadi. Penyedia IaaS kemungkinan universitas untuk menambahkan suatu mengurangi sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan secara dinamis dengan kebutuhan. Migrasi dengan sistem informasi akademik ke platform Google yang dapat menangani beban yang digunakan layanan database yang scalable seperti Amazon RDS, menggunakan layanan cloud untuk hosting portal mahasiswa. Pastikan portal ini integrasi dengan layanan autentikasi dengan otoritas cloud. Untuk keamanan manajemen menggunakan yang lebih baik. Hosting konten perpustakaan digital pada penyimpanan cloud seperti Amazon S3 menggunakan layanan Content Delivery Network CDN untuk mempercepat akses ke materi perkuliahan dalam sumber daya perpustakaan.
Oke, selanjutnya di sini kita ke nomor 3. Bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Yaitu konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server adalah tentang mengotomatisasi proses-proses yang terkait dengan manajemen pengoperasian infrastruktur TI secara efisien dan konsisten. Otomatisasi melibatkan penggunaan alat atau skrip untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang seperti pengaturan konfigurasi server, penjadwalan tugas, penanganan backup, dan lainnya. Contoh penggunaan otomatisasi adalah penggunaan alat seperti Ansible, Chef, atau Puppet untuk mengelola konfigurasi server secara konsisten tanpa perlu intervensi manual yang berulang. Orkestrasi berkaitan dengan mengelola interaksi dan ketergantungan antara berbagai komponen infrastruktur IT secara terkoordinasi. Orkestrasi membantu dan mengatur mengotomatisasi alur kerja yang melibatkan beberapa sistem atau layanan seperti penyebaran aplikasi dari pengembangan hingga produk atau memperluas kapasitas server secara otomatis. Oke, selanjutnya di sini kita memasuki soal 4, soal yang terakhir. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Dalam server berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pemandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Berdasarkan dari apa yang saya ketahui, itu membangun infrastruktur server di luar negeri yang menyimpan data warga negara Indonesia memiliki beberapa implikasi penting terkait regulasi privasi data di Indonesia sendiri. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yaitu PDP. Menurut PDP, data pribadi warga negara Indonesia seharusnya diolah dan disimpan dalam negeri kecuali jika terdapat perjanjian internasional dan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Penyimpanan data luar negeri seperti di Turki tanpa persetujuan dari pihak berwenang dapat melanggar aturan ini. Perusahaan harus memastikan bahwa data nasabah yang disimpan dari server luar negeri dapat dilindungi dengan standar keamanan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga harus memastikan bahwa penyedia layanan di luar negeri memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat untuk melindungi data akses tidak sah, kebocoran, atau pencurian. Jika data atau transfer ke luar negeri, perusahaan harus memastikan bahwa transfer tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Ini termasuk memperoleh persetujuan dari subjek data nasabah dan pemberitahuan mereka tentang lokasi penyimpanan data mereka. Perusahaan juga harus mematuhi ketentuan dalam hal adanya insiden keamanan yang melibatkan data pribadi, termasuk kewajiban melaporkan insiden tersebut terdapat otorisasi yang berwenang di Indonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.